Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta mengucapkan kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, selamat Hari Pentakosta bagi kita. Peringatan turunnya Roh Kudus hari ini. Roh Kudus kiranya menguatkan kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menciptakan persekutuan yang melampaui batas suku, agama, budaya, bangsa, dan adat. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam perayaan Hari Pentakosta ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Pergia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Pentakosta adalah hari raya panen gandum orang Yahudi yang jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah. Pada saat itu di Yerusalem berdiam banyak orang Yahudi yang saleh dan banyak orang Yahudi yang berdatangan dari berbagai tempat. Menariknya, momen itu juga bertepatan dengan hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Pada satu sisi para murid menjadi bagian dari kumpulan orang banyak untuk ikut merayakannya. Di sisi lain, mereka sedang menanti penggenapan janji turunnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah bunyi berupa angin keras dari langit, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Roh Allah tampak seperti lidah api yang bertebaran,
dan hinggap di atas kepala mereka. Seketika itu juga penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh kepada mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dialami para murid menarik perhatian semua orang yang berkumpul saat itu. Mereka orang Yahudi yang tumbuh besar di Palestina, berbicara dalam berbagai bahasa. Banyak orang tercengang dan berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri? Peristiwa spektakuler itu hendak menegaskan karya keselamatan Allah dalam Yesus. Perbuatannya sulit dicerna oleh pikiran manusia. Kedaulatan dan kemahakuasaannya itulah yang telah menebus dan menyelamatkan manusia berdosa. Inilah berita yang harus dikumandangkan ke seluruh dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi di Yerusalem pada waktu turunnya Roh Kudus dan memenuhi murid-murid pada waktu itu, hal itu menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Para murid pada waktu itu dengan penuh kuasa menyaksikan Yesus Kristus kepada semua orang yang berkumpul di Yerusalem. Yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu berasal dari berbagai daerah dan berbagai bahasa. Tetapi mereka mendengar kesaksian para murid-murid Yesus sesuai dengan bahasa yang mereka mengerti dan pahami. Roh Kudus yang mendiami para murid mempersekutukan semua orang yang berkumpul di Yerusalem di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Oleh karena itu, sebagai umat yang telah dipenuhi Roh Kudus, kita terpanggil yang pertama untuk menjadi saksi Kristus kepada semua bangsa dan semua orang. Saat ini Roh Kudus sudah berdiam dalam diri orang-orang percaya. Allah mengharapkan agar orang-orang percaya yang telah didiami oleh Roh Kudus dapat mewartakan akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada semua bangsa dan kepada semua orang. Dengan demikian, semua bangsa dan semua bahasa dipersekutukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, orang-orang percaya terpanggil menjadi saksi Kristus dengan menembus batas. Ketika Roh Allah menaungi diri para murid-murid, apa yang mereka tidak mampu lakukan dengan diri mereka sendiri, kini bersama Tuhan mereka bisa melakukan perkara-perkara besar yang sebetulnya itu benar-benar jauh di luar jangkauan daya yang mereka miliki. Roh Allah membuat mereka mampu menembus batasan-batasan logika, termasuk batasan-batasan bahasa. Hari ini Roh Allah mengingatkan kita, apa yang kita pikir pada awalnya hal itu tidak mungkin, tetapi ternyata bersama pimpinan Roh Kudusnya kita sanggup melakukannya di dalam kehidupan kita, melakukan dengan mempersekutukan semua bangsa dan semua bahasa di dunia ini. Yang ketiga, kita terpanggil menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, jangan batasi dirimu. Kadang yang memberikan batasan terhadap karya Allah berlaku dalam kehidupan kita bukanlah Dia, melainkan kita sendiri. Kita berkata, Tuhan, aku tak mampu untuk mengampuni dan memaafkan. Tuhan, aku tak mampu melayani. Tuhan, aku hanya manusia yang tidak memiliki apa-apa. Percaya dan andalkanlah bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus yang memampukan dan melayakkan kita.
Roh Allah yaitu Roh Kudus akan selalu bekerja di dalam diri setiap orang yang tidak pernah membatasi karya Tuhan untuk mempersekutukan semua bangsa dan semua bahasa di dalam namanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kuasa Allah di dalam Roh-Nya yang kudus dicurahkan kepada orang percaya di hari Pentakosta agar berita keselamatan Allah dapat menjangkau setiap suku, bangsa, bahasa, budaya, dan ras, sehingga tidak ada lagi ruang kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh kasih Allah yang menyelamatkan. Kita pun tidak terkecuali atau dikecualikan dari tanggung jawab pemberitaan Injil tersebut. Sudahkah kita melibatkan diri untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita? Jika belum, saudara-saudara, ini waktu yang tepat untuk memulainya, supaya melalui kata dan melalui perbuatan kita, Injil diberitakan, Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus diwartakan. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 645 ayat 1, Roma ho parasiroha. Roma ho parasiroha sai padirgi rohakon mangendehon dengan bahasa nilehon mudiawon tiruku masuruan mangendehon sangapni pujiyoku ho Jehovah partanova toaki. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan namamu ya Allah Bapa di dalam surga, karena kasih setia Tuhan. Tuhan menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kematian di dalam kematian anakmu Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Ya Tuhan, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada orang-orang yang percaya kepada kami, yang kami peringati dan rayakan pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami memampukan kami untuk menyaksikan bahwa Engkau adalah jalan keselamatan, bahwa Engkau mempersekutukan semua orang. Ya Allah Bapa dalam surga, kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui perbuatan dan perkataan kami, di mana kami hidup mengasihi sesama kami tanpa terkecuali. Dengarlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.